Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri bertugas sebagai calon guru penggerak, yaitu adapun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah budaya positif. Salah satu materi yang diajarkan di pendidikan guru penggerak pada modul 1 bagian subnya itu modul 1.4, yang mana saya harus memberikan aksi nyata berupa pengimbasan. Nah, adapun saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya apa sih saya memberikan pengimbasan ini, yaitu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Bagaimana caranya Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini? Perlu mengetahui sebelumnya, kemudian merefleksi diri sebelum mengimplementasikan apa yang nantinya Bapak Ibu guru hebat ini sudah ketahui dan sudah merefleksikan diri. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari 6 poin ini, mungkin kalau saya ketika waktu mengikuti pendidikannya, saya terdengar asing. Bahkan menurut saya kan biasanya mengisi materi itu yang ucapannya tuh masih terdengar familiar, karena kan sama teman. Nah, kalau untuk sekarang karena pengimbasan, ya menggunakan istilah-istilah yang memang kurang familiar, tapi nantinya akan saya bantu jelaskan. Kemudian yang pertama yang akan saya beri tahu yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma itu seperti pandangan yang tadinya kita stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Maksudnya apa? Bagaimana kita merubah yang tadinya stimulus respon ke teori kontrol? Saya dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kutipan ini nantinya akan berkaitan dengan penjelasan berikutnya untuk Bapak Ibu merefleksi diri, memandang bagaimana Bapak Ibu ini menjadi pendidik, bagaimana Bapak ini menuntun siswa untuk menjadi siswa yang selamat dan bahagia. Adapun perubahannya, kalau bagian stimulus respon, untuk realitasnya yang tadinya kita melihat kebutuhan siswa itu sama, padahal sebenarnya realitanya itu kebutuhan siswa itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda, gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini andaikan ketika Bapak Ibu menstimulus ke siswa. Padahal kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini yang akan kita rubah nantinya. Kemudian tadinya kita berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan siswa, kemudian nantinya akan berubah teori kontrolnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian tadinya orang lain bisa mengontrol, kemudian nanti akan merubah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya adalah seperti ini.
Orang lain bisa mengontrol murid dalam menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan, yang tidak baik. Tetapi sebenarnya siswa itu sendiri bisa mengontrol diri dan menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, yang tadinya saya bisa mengontrol orang lain, untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya siswa itu dengan di dalam hatinya itu ketika kita melakukan suatu hukuman mungkin didasari dari tidak ingin diterima, tidak ingin dikontrol tadinya, tetapi karena memang stimulus respon yang kita lakukan sehingga dia mau tidak mau terpaksa. Tapi kita harus mengetahui kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ini berkaitan dengan restitusi. Selanjutnya, disiplin positif. Ketika mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Aturan. Ada lagi konsisten. Ada lagi hukuman. Ada lagi kesetiaan. Oke. Nah, kita lanjut nih. Kebanyakan orang akan menghubungi kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur, ya, dan kepatuhan pada peraturan yang nantinya ada hukuman atau sanksi, seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari siswa tersebut yang memiliki motivasi internal, motivasi dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya adalah poin yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang tadi ada penjelasan mengenai motivasi internal sama motivasi eksternal, yaitu dijelaskan pada bagian ini. Motivasi ekstrinsik mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah, imbalan, penghargaan, atau menghindari konsekuensi negatif atau ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi kalau motivasi intrinsik, motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai yang mereka yakini nanti berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan dijelaskan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Guru memahami dasar yang mendasari perilaku murid. Sebagai guru, sebenarnya kan kita sering sekali melihat, bukan sering ya, memang setiap siswa itu mempunyai tingkah laku yang kalau sama namanya robot, ya kan? Nah, terus sebagai pendidik, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tapi sebelum saya menjelaskan ke arah sana, saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, yaitu kita. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya siswa.
Kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita implementasikan sebagai pendidik bahwa kita ini menuntun siswa. Ketika siswa salah, kita arahkan supaya dia tidak melakukan kesalahannya, tetapi dengan pendekatan yang baik. Nanti dijelaskan kembali. Dijelaskan selanjutnya. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan hidup. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, itu kebutuhannya ya. Yang pertama. Kebutuhan biologis juga termasuk ya, Bapak Ibu guru hebat. Bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Ini kita sudah mulai merefleksi diri. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi.
Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan penguasaan. Murid bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi, perilaku buruk murid biasanya adalah respon dari kebutuhan yang dia tidak penuhi, atau dia tidak paham nih, dia tidak terpenuhi bagian dari yang 5 tadi. Namun, mereka tidak tahu cara menyampaikannya, maka melalui perilaku buruk. Lalu, solusinya melalui percakapan disiplin positif. Murid diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi, bagian program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi nanti ada video 5 posisi kontrol itu, nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, saya sudah yang mana nih gitu. Apa nih, nah, nantinya saya akan memberitahu sebaiknya posisi apa yang baik sebagai guru dari 5 posisi kontrol. Kemudian sebelum saya memutar videonya dan menyebutkan apa aja, di sini Diane Goosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Kita mulai merefleksi nanti. 5 posisi kontrol. Nanti Bapak refleksi diri, kira-kira saya sebagai posisi penghukum nggak? Atau posisi pembuat merasa bersalah? Atau posisi teman? Atau posisi pemantau? Atau saya pernah menjadi posisi manajer? Atau saya pernah melakukan lebih dari 1 posisi? Seperti itu. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, menyakiti, membentak. Hukuman berupa verbal atau fisik. Ternyata ketika kita memerankan sebagai posisi penghukum, kedepannya dampak untuk muridnya, murid menjadi pemberontak, pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, menyalahkan orang lain, kemungkinan melakukan kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak-bapak sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Maaf Bu, Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Sekarang kamu tulis apa di buku absen? Kamu sudah sampai terlambat loh. Ini harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Kalau lagi main begini terus, bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat merasa bersalah biasanya berbicara dengan nada tenang, melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak yang akan terjadi pada murid di masa depan yaitu membuat murid merasa bersalah, rendah diri, menjauh dari lingkungan, merasa gagal dan tidak berharga. Alasan melanggar akan disembunyikan, menyangkal atau berbohong. Selanjutnya posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu.
kencang saya, Bu. Kamu malah menyalahkan kamu. Kamu bukan anak yang mobil paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang jadi biarpun saya lari kencang, tetap dapat kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Aku beresin dosen-dosen. Kamu ini beres aja. Posisi teman biasanya berbicara dengan nada suara ramah. Akrab cenderung bersenda gurau menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi posisi ini masih tergolong motivasi eksternal. Dampak posisi teman untuk murid, murid akan bergantung pada satu orang, tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang tertentu. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Pak Demo yang mana Pak D? Awas kena kulit Pak D. Naren! Selamat pagi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal kelas, kerjakan tugas. Ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru menggerakkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru biasanya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Dampak posisi pemantau untuk murid, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, bersikap menyesuaikan bila diawasi. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dalam dunia berkualitas. Selanjutnya posisi manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer, posisi kontrol yang disaranin untuk membimbing murid memiliki disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampak posisi manajer untuk murid, murid dapat berefleksi atas tindakannya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Menurut Bapak Ibu guru hebat yang di sini, posisi mana yang paling ideal untuk diterapkan kepada murid? Semuanya. Ya, nah, Bagus. di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Kemudian dalam percakapan Naren dengan gurunya, pada bagian posisi manajer itu ditanyakan keyakinan sekolah apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ini perlunya nantinya bisa diterapkan di kelas masing-masing Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Bagaimana sih prosedur pembuatan keyakinan kelas itu? Yang pertama, tulis curhat pendapat murid tentang peraturan. Yang kedua, tulis dengan menggunakan kalimat positif. Yang ketiga, klasifikasi kalimat dalam keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau ulang untuk kesepakatan, sebaiknya memuat 3-7 keyakinan untuk mempermudah dalam mengingatnya. Yang kelima, setelah disepakati, ditulis dan ditandatangani oleh wali kelas dan murid, pajang di kelas yang terlihat oleh guru, murid, wali kelas, dan guru lain. Seperti ini yang sudah saya terapkan di kelas 7C. Pertama, saya membuat anak curhat pendapat, kemudian saya klasifikasikan, saya arahkan ke keyakinan kelas, sehingga mereka menuliskan dan menempelkan bersama-sama. Dan setelah itu, yang berkaitan dari hasil keyakinan kelas ini ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah praktik baik yang bisa menerapkan posisi manajer yang tadi pada bagian poin 5. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian
Tapi tindakan yang salah itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakan tugas ini? Saya capek dan ngantuk karena seharian malam saya selalu sampai jam 9. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya melanggar Nah, kamu sudah tahu kamu melanggar keyakinan kelas kita yang bertanggung jawab. Terus, menurut kamu, solusi apa dari permasalahan ini? pertama saya minta maaf sama ibu karena mengerjakan tugas. Kedua saya tidak akan mengulangi lagi dengan cepat. Yang ketiga saya akan mengerjakan tugas dari dulunya dan Alhamdulillah. Berarti kamu sudah tahu kesalahannya, ibu juga udah maafin, ibu juga apresiasi karena kamu sudah mencoba untuk mencari solusi. Nanti tugasnya akan ibu terima, ibu tunggu. Silakan kamu bisa istirahat kembali. Iya. Oh iya, makasih ya. Ran, sebentar, Ibu mau nanya. Rania, bagaimana perasaan kamu ketika Ibu memanggil kamu, terus Ibu mengajak kamu bicara, terus mencari solusi dari permasalahan kamunya bagaimana? perasaan saya sebagai seorang murid ketika ibu melakukan praktik tersebut, saya merasa bahwa kalau ada solusi, mencari solusi bersama-sama itu memudahkan seorang murid untuk lebih paham apa yang dimaksudkan dan juga bisa lebih bisa memiliki sifat yang jujur, untuk bekerja sama, mau tolong menolong, dan pokoknya memiliki sifat yang mau toleransi, yang mau bersosialisasi dan terbuka kepada orang lain. Pengalaman kamu pernah nggak dalam peneguran ketika melakukan kesalahan tidak seperti itu? Pernah sekali ketika saya di sekolah dasar, saya sekali tidak mengerjakan tugas, tapi tidak memiliki teguran yang bersifat bekerja sama atau mencari solusinya supaya jadi seorang anak murid ini tertekan. Jadi saya itu tertekan ketika guru ini memberitahu kalau saya tidak mengerjakan tugas. Jadi saya diberikan hukuman. Perbandingannya sama peneguran yang Ibu lakukan gimana? Lebih tidak menekankan anak murid ketimbang guru mengajarkan saya. Kalau dulu yang mengajarkan saya lebih memilih langsung dihukum. Sedangkan kalau ibu mengajarkannya dengan cara diskusi, lalu mencari solusi, dan ibu juga seperti bilang tidak masalah, itu bukan suatu masalah besar. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nah, Rafli sama Rafli, kira-kira tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu. Nah, kalau tahu, menurut kalian ibu panggil apa? Tiket. Tiket. Tiketnya hari? Tiketnya hari Senin. Kesalahannya ibu tahu. Ibu bakal masuk ke bisa. Kalau ini
bau banget. Kalau Zaki nggak tahan baunya. Parah jadi nggak tahan baunya ya. Tapi menurut kalian dari pelanggaran itu sampai konfirmasi bukan lupa yang belum dilakukan, menurut kalian itu kalian masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Menurut kalian keyakinan kelas apa yang dilakukan? Disiplin. Nah, karena sudah tahu kalian itu keyakinan kelas kita disiplin, ibu mau tahu juga nih, menurut kalian kira-kira solusi apa dari permasalahan itu? Apa solusinya? Permasalahan kalau tidak tiket. Solusinya apa? Menurut kalian bagus tidak piket? Berarti kalau tidak piket bisa memikirkan solusi yang itu seperti apa. Menurut kalian gimana? Ini kan sendiri udah berapa kali kalian? Udah berapa kali yang ibu ada berapa kali, lebih dari 1 kali. Terus udah mulai lagi nih yang kedua kalinya, makanya dipanggil, ya kan? Dipanggil. Menurut kalian, kira-kira solusi apa yang baik dari permasalahan ini? Penyelesaiannya itu seperti apa? Apa terus mau nggak tiket atau kayak gimana? Nah, tahan baunya atau pakai masker? Gimana Zaki? Tahan baunya atau pakai masker ya? Iya. Jadi ibu apresiasi nih solusi dari kalian. Nanti ibu lihat lagi nih kejadiannya akan berubah membaik atau gimana? Ibu lihat, ibu sambil melihat juga, membuktikan juga, konfirmasi juga ke Bu Hanifah. Terima kasih ya, ibu apresiasi solusi dari kalian. Ya udah, selesai ibu panggil, silakan kalian istirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardan Octavian. Perasaan saya ketika Ibu Nira melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa senang karena Ibu Nira memberi kesempatan untuk siswa mengungkapkan alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut dan juga membangun solusi bersama agar siswa tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Terima kasih. Nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Saya senang karena saya diajak diskusi untuk mencari solusi agar kedepannya saya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Terima kasih. Nah, ada 2 kasus yang sudah saya coba praktekkan menggunakan praktik segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah Rania tidak mengumpulkan tugas karena dia tertidur. Kemudian saya panggil ketika jam istirahat dan saya mengimplementasikan praktik segitiga restitusi, dan alhamdulillah Rania ini bisa menemukan caranya sendiri, dan dia sadar sebenarnya itu dia tidak disiplin. Dia tidak disiplin, dia tidak bertanggung jawab, dan saya tahu alasannya kenapa dia itu tidak mengumpulkan tugas, karena main handphone sampai jam 12 malam dan dia tertidur. Dan saya menemukan kejujuran dari Rania. Kemudian akhirnya Rania ini mempunyai solusi, dia menyusul mengumpulkan tugasnya. Kemudian setelah itu saya bertanya apa yang dia rasa setelah saya mempraktikkan praktik segitiga restitusi ini. Saya membahasakannya kepada Rania bukan praktik segitiga restitusi. Bagaimana apa yang kamu rasa ketika ibu memanggil kamu? Bagaimana apa yang kamu rasa sehingga kamu menemukan jawaban penyelesaian permasalahan dari apa yang kamu perbuat sendiri.
dan dia menganggap ternyata saya tadinya saya takut ini adalah masalah besar. Ternyata tidak, malah saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi. Itu Rania menjawab. Kemudian yang kedua itu adalah ada murid saya itu tidak piket WC hari Senin. Karena kan WC di kelas 7C itu kan digabung karena kelas campuran. Ternyata memang saya tuh memang membiasakan diri mengevaluasi anak saya supaya tidak kebablasan menjadi kelas terkotor ya setiap 3 bulan. Kemudian saya koordinasi dengan Bu Hanifah, bagian poin mana yang tidak tercapai di anak saya, ternyata memang dia tidak piket WC. Kemudian saya manggil anak saya yang sedang piket WC tersebut. Kemudian saya menanyakan kembali dan mereka jujur alasannya itu memang alasan anak-anak tidak tahan bau. Akhirnya mereka menemukan solusinya sendiri, walaupun dengan begitu lama saya menuntunnya mereka, gak lama sih, sekitar 4 pertanyaan. Kalau yang tadi Rania tuh cuma 1 pertanyaan, dia langsung mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Untuk yang kelompok itu, yang piket itu dengan 4 pertanyaan menuntun sehingga mendapatkan jawaban dari dirinya. Mereka akan piket, kemudian mereka akan tahan baunya atau pakai masker, seperti itu. Dan saya mengapresiasi jawaban mereka, tetapi dengan pemantauan saya lagi melalui Bu Hanifah, seperti itu. Nah, kemudian umpan balik yang saya dapatkan dari anak murid, ternyata memang mereka senang diajak diskusi, mereka senang diajak menemukan solusi, seperti itu. Sekian, terima kasih pengimbasan modul 1.4 budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan atau memberikan saran atau apapun itu? Terima kasih. Oke, tes. Tapi nanti nggak masuk. Oh gimana? Begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ulun sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Bu Nira dengan cara posisi guru manajer tadi. Insya Allah udah agak paham. Tapi tadi kan kata Bu Nira, disiplin positif tadi, kalau disiplin yang menghukum itu kalau bisa digunakan di akhir. Nah, tahapan-tahapan dari awal sampai menghukum tuh, nah itu tolong diurutin gitu. Ya, kasih. Yang tadi yang segitiga presisi tadi juga restitusi tadi juga apa aja. Prostitusi, ya Allah. Ada mau pinjer. Ini ada lagi atau ditampung? Ada lagi atau langsung ditanggapi? Langsung ya. Jadi itu maksudnya terakhir, kalau bisa kita tidak menggunakan posisi penghukum. Kalau bisa dan sangat-sangat disarankan untuk tidak menjadi posisi penghukum, tetapi kita sebagai posisi manajer yang termasuk dalam motivasi internal ini. Cuman bagian pemantau sama bagian manajer itu motivasi internal. Nah, untuk yang identitas berhasil, berarti positif nih di diri anak nih. Anak merasa bahagia, aman, kemudian senang, selamat. Itu di bagian posisi teman,
pemantau, sama manajer gitu. Kalaupun tahapan untuk sebagai posisi penghukum sebenarnya mudah aja. Kita langsung ngasih hukuman, kemudian mereka anak murid yang melanggar peraturan belum sempat ngasih tahu alasannya, kita udah langsung kasih hukuman, langsung harus dijalankan. Kalaupun mereka kalaupun mereka ngeluh atau tapi Bu, kok gitu Bu, atau gini, udah nggak usah banyak ngomong, kerjain aja gitu kan. Apa kamu mau ngelawan Ibu? Itu sebenarnya seperti itu pelaksananya, tapi maksud darinya terakhir itu bukan ada runtutannya, tapi jangan sampai kita itu menjadi posisi penghukum. Ini salah satu cerminan buat saya juga, karena memang saya merasa, saya kan sudah 3 tahun di sini. Tahun pertama itu saya sebagai posisi penghukum. Saya ngerasa seperti itu. Bisa nggak, entah ada yang cerita atau nggak kepada wali kelasnya, kalau ngelihat saya itu pasti takut. Saya sih nggak tahu ya, cuman saya pernah mendengar ada murid yang takut ketika melihat saya. Nah, itu menjadi refleksi diri saya sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kayaknya kalau saya mengaca diri bukan kepada murid, kayaknya capek deh jadi penghukum, butuh energi deh menurut saya. Nah, tapi saya belum ke posisi manajer. Menurut saya baru sampai ke posisi pemantau. Karena setiap awal pembelajaran saya itu selalu ada kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas itu ada konsekuensi. Tapi ternyata yang lebih baik setelah saya ikut pendidikan guru penggerak ini adalah posisi manajer. Yang mana kita menanyakan, merefleksi anak. Sebenarnya anak ini ngelanggar apa? Ngelanggar keyakinan kelas yang mana? Kayak seperti apa solusi dari permasalahannya. Kalau misalkan tidak mendapatkan solusi yang baik dari anak, bagaimana caranya Bapak Ibu guru hebat ini menuntun anak supaya mendapatkan solusi yang baik. Seperti itu. Gimana Bu Sana? Tahapan restitusi ya? Iya. Nih. Nah, ini langkah restitusinya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian ke bagian posisi manajer bisa di reset. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 bagian, yang mana menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu setelah menegur, dia bertanya kepada Naren dan memberitahu dengan validasi tindakan yang salah itu kalau Naren itu sudah terlambat.
kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun sehingga Naren itu menemukan solusi dari perilaku buruknya. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMP Hasbunallah. Sebagai pengimbasan budaya positif ini, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai guru ini adalah, memang benar guru itu adalah pekerjaan yang mulia, yang mana bagaimana caranya kita membuat murid itu belajar supaya selamat dan bahagia. Maksud dari selamat dan bahagia apa? Kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang perlu mereka penuhi. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri, dan sebaiknya kita sebagai guru memposisikan diri sebagai posisi manajer, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saya di sini sebagai kepala SMP Hasbunallah memberikan feedback kepada Ibu Nirawastiti MPD yang sudah melaksanakan pengimbasan kepada guru-guru kami, pengimbasan perilaku positif atau nilai-nilai positif yang bisa dilakukan oleh seorang guru terhadap murid atau siswanya. Dan kami merasa sangat terbantu dengan program beliau dan menambah khazanah keilmuan kami tentang bagaimana teknik pelayanan terhadap anak yang berbasis kepada anak dan tidak melukai perasaan anak. Itu yang terpenting, karena pada poin yang saya tangkap di sana adalah bagaimana caranya anak itu ketika kita bina dia tetap merasa enjoy dan nyaman. Ketika dia merasa enjoy dan nyaman, maka kreativitas dan segala macam hal-hal yang dia sebenarnya mampu untuk laksanakan, dia akan bisa melaksanakannya. Tapi ketika dalam tekanan, di bawah tekanan, walaupun hal-hal yang keluar yang bagus keluar dari anak, itu tidak menjadi sebuah jati diri untuk dia. Dia akan terbiasa untuk diarahkan. Ketika tidak diarahkan, maka kemampuannya akan berkurang. Kenapa seperti itu? Karena memang inisiatif teknik dia mengeluarkan atau memecahkan masalahnya sendiri itu belum diasah ketika sekolah. Jadi semua masalah itu dipecahkan oleh guru. Tapi ketika latihan atau paparan dari Ibu Nirawastiti, kami bisa mengevaluasi diri kami sendiri, dan mudah-mudahan itu bisa kami terapkan di sekolah, karena kami lihat sangat positif sekali. Karena memang ketika kebutuhan manusia itu dipenuhi, maka dia akan enjoy dimanapun dia berada. Dan poinnya mungkin di sana ya, teknik cara membina siswa. Jadi kami mungkin memilih mendudukkan diri ketika bersama murid adalah sebagai manajer ya. Itu yang saya bisa tangkap ketika pelatihan bersama Ibu Nirawastiti. Mudah-mudahan sukses jadi guru penggerak dan bisa membawa perubahan bagi lingkungan kami khususnya dan lingkungan Indonesia secara umum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nirawastiti yang sudah memberikan tentang pengimbasan budaya positif yang beliau lakukan sebagai salah satu tugas dari
diklat calon guru penggerak. Nah, saya ingin mencoba untuk memberikan umpan balik dari hasil presentasi kemarin. Jadi memang pada dasarnya setelah saya melihat kemarin itu sebagai seorang guru pernah melakukan kelima-limanya, yaitu sebagai salah satunya itu guru pemantau, kemudian sebagai teman, sebagai pemberi rasa bersalah itu ya, kemudian juga yang idealnya itu adalah sebagai guru itu sebagai manajer. Nah, memang yang idealnya itu adalah guru sebagai manajer, cuman apakah kalau saya yakin bahwa kita dari kelima itu mungkin dengan perjalanan waktu yang pernah kita lewati selama mengajar, kelima-limanya pernah kita lakukan. Nah, karena ternyata setelah budaya positif yang diberikan oleh Bu Nira kemarin itu, ternyata yang terbaik itu adalah guru sebagai manajer. Nah, tinggal salah satunya yang bisa kita lakukan adalah apakah kita bisa konsisten bahwa kita tetap melakukan posisi kita sebagai guru itu sebagai manajer, bukan lagi sebagai pemberi hukuman, bukan lagi sebagai membuat rasa bersalah pada murid seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita lupa, posisi-posisi itu akan kembali terulang. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang ideal itu adalah kita sebagai manajer. Ya, jadi yang harus selalu diingat adalah bahwa konsistensi dari apa yang sudah kita dapatkan itu untuk menjadi budaya positif yang terus-menerus yang akan menjadi diri kita sebagai seorang guru dan juga anak-anak yang mendapatkan perlakuan dari kita itu menjadi lebih baik, menjadi mendekati sebagai seorang guru dan seorang murid yang ideal. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.